Ada nggak cara lain menaikkannya, menaikkan harga yang bukan ketika Lebaran? Ada. Kita lanjutkan kali ini dengan bagian-bagian ngobrol pemasaran promo lagi ya, pemasaran promosi, tetapi kaitannya dengan omset gitu ya. Jadi kalau dibikin temanya adalah saya ingin sederhanakan menjadi 3 cara yang terbukti menaikkan omset laundry. 3 cara yang terbukti menaikkan omset laundry. Omset laundry. 3 cara ini saya temukan dari hasil belajar dan network BLA Network yang ada di 21 titik ya. Nah, apa itu? Cara yang pertama pasti yang paling sangat gampang diduga adalah menaikkan harga. Ya kan? Omsetnya naik kan? Betul nggak? Belum tentu. Menaikkan harga itu bisa membuat omsetnya turun karena orang kabur. Jadi, menaikkan harga terbukti menaikkan omset kalau dilakukan pada kondisi yang tepat. Contoh, ada periode Lebaran. Periode Lebaran itu 1 minggu sampai 2 minggu sesudah Lebaran. 1 minggu sebelum sampai 2 minggu sebelum Lebaran. Itu momen yang bisa menaikkan omset kalau Anda terapkan dengan baik. Ya, jadi ada laundry yang menaikkan harganya itu sampai berapa itu? 4 kali lipat. Bayangin, 4 kali lipat dan banyak dapat. Banyak dapat order. Ya. Tapi Anda jangan langsung ikut-ikutan itu. Saya selalu ingin mengatakan bahwa jangan suka jadi orang ikut-ikutan. Harus lihat dulu konteks Anda seperti apa. Ekstrimnya itu ya, ekstrimnya kalau orang dapat begini, kemudian dia ikut-ikutan dan merasa harus bisa begitu, atau yang ekstrim yang lain adalah dia sangat sinis dan mengatakan itu sama sekali tidak mungkin, itu bohong atau apa. Enggak, itu ada dan itu mungkin dalam konteks tertentu. Ya, karena saya tidak sedang mempromosikan laundry itu, jadi saya tidak sebut ya. Tapi ada, betul. Ya, saya bisa sebutkan. Kalau lewat konsultasi pribadi, saya bisa kasih tahu. Jadi menaikkan harga itu menaikkan omset. Itu sebabnya pada periode-periode menjelang Lebaran dan sesudah Lebaran, kalau di-manage dengan baik, ya. Kenapa perlu di-manage dengan baik? Karena lot pekerjaan banyak. Lot pekerjaan banyak itu bagus, tetapi sekaligus risikonya jadi naik. Risiko tertukar, hilang, kena lunturan dan sebagainya kalau tidak di-manage dengan baik kan. Jadi kalau di-manage dengan baik, itu terbukti menaikkan omset dan ya seharusnya menaikkan profit Anda. Ya. Jadi itu cara pertama menaikkannya. Ada nggak cara lain menaikkannya, menaikkan harga yang bukan ketika Lebaran? Ada. Yaitu ketika jasa Anda itu, keunggulan produk Anda itu, Anda tambahkan nilainya, ada nilai tambah. Dari konsep tertentu menjadi konsep tertentu. Nah, Anda naikkan misalnya. Anda naikkan 1.000 perak aja 1 kilo, 5 kilo kan itu 5.000. Nah, kalau Anda mengelolanya seperti di salah satu outlet saya lebih dari 200 kilo sehari, nah Anda kalikan saja 1.000 kali 200 kilo kan berarti 200.000. 200.000 tuh, woi, dikali 30 hari bisa beli kopi banyak itu ya. Nah, jadi itu menaikkan harga. Kalau Anda tambahkan sesuatu, konsep sesuatu, added value ya, sehingga customer langsung melihat, oh iya, ini benar misalnya. Misalnya apa? Contoh sederhananya adalah setiap customer datang Anda memberikan additional gift gitu, atau setiap customer baru Anda memberikan laundry bag misalnya. Atau Anda mengubah packingnya menjadi packing dengan cara yang kreatif, Anda mengubah apa saja gitu loh. Anda tambahkan sesuatu yang customer kemudian merasa, oh ya kalau dinaikkan masuk akal, bagus kok gitu. Nah itu caranya ya, menaikkan harga, itu menaikkan omset.
Yang kedua adalah Anda tidak menaikkan harga, tapi Anda menambah counter yang membuat nambah customer, ya kan? Nah, ini strategi yang ada satu teman yang jago banget itu menerapkan hal ini. Dia buka counter, dan counternya dia buka dengan sistem kerjasama bagi hasil. Nah, ini sebenarnya cara apa? Cara yang paling kuno dulu kalau Anda tahu itu sistem laundry itu ada yang namanya sistem laundry modal plang kalau saya bilang ya. Modal plang itu dipasang, terima laundry. Nah, nanti ada yang jemput, ambil. Nah, itu bagi hasil. Itu paling kuno itu sistem begitu, gitu ya. Tapi sekarang dikelola dengan cara yang lain. Tapi intinya sama, yaitu bikin counter. Tidak ada mesin di sana, tidak ada workshop di sana, hanya pick up service saja. Jadi di pick up di sana, diambil di sana. Nah, itu kalau wilayahnya tuh wilayah tertentu, Anda punya orang yang melakukan sistem itu, nah itu meningkatkan omset. Ada satu workshop misalnya, kemudian dia punya 5 counter. Nah, menambah satu counter naik omset. 2 counter 2 naik omset. 3, 4, 5. Nah, tinggal dia hitung aja. Juga kalau main seperti ini kan modal untuk membuka counter tuh jauh lebih murah dibanding membuka workshopnya, tempat produksinya. Apalagi kalau Anda sangat pintar, cerdas, dapat partner, beruntung untuk bisa bagi hasil. Berapa bagi hasilnya? Variasinya antara 20-30% untuk yang punya counter. Meningkat, ya kan? Itu cara yang kedua, yaitu membuka counter dan cari kalau bisa kerjasama bagi hasil. Produksinya di tempat Anda juga, tetap, ya. Nah, kemudian yang ketiga, bagaimana meningkatkan omset yang terbukti berjalan dari praktek yang ada di lapangan adalah tentu saja dengan menambah jumlah layanan. Misalnya kalau Anda sudah mahir dalam kiloan, Anda menambah layanan satuan. Wah, tapi belum berani kalau satuannya baju pesta baju. Oke, nggak apa-apa. Mulai dengan satuan yang sederhana. Satuan sederhana apa? Misalnya jas, kebaya, pakaian pejabat, batik bagus, atau safari, atau apalah gitu ya. Yang satuan. Nah, mulai. Bisa lagi nggak sama yang lain? Bisa. Anda mulai terima apa? Anda belajar untuk cuci sepatu. Kemudian apa lagi? Cuci tas. Sepatu sama tas itu agak mirip soalnya itu kan bicara bahan, pengenalan bahan dan sebagainya. Anda cari aja trainernya ya. Anda belajar online gitu. Kemudian cari orang yang ahli. Saya sih punya kecenderungan selalu dapat trainer yang ahli ya. Trainer yang bagus gitu supaya didampingi. Karena itu tetap aja step by stepnya beda. Kalau Anda belajar sendiri dari YouTube gitu terbatas sekali ya komunikasinya, nggak bisa tanya ini. Kalau kasus di lapangan itu kan sangat kontekstual, sangat real ya. Bukan tidak bisa Anda, wah di YouTube soalnya begitu. Lah di YouTube itu bahannya apa, chemicalnya apa, kemudian pembersih ininya apa, dan sebagainya. Itu variasinya kan banyak sekali ya. Jadi lebih baik kalau saya selalu undang pelatih yang recommended gitu, mendampingi. Nah, jadi sudah lewat proses gitulah. Jadi ada standar layanannya. Kemudian sepatu tas itu biasanya juga dikaitkan dengan helm, hal-hal sederhana ya. Anda bisa mulai dengan paket yang sangat sederhana. Itu saya lihat paket sepatu tas pelatihan apa segala macam, atau kalau alatnya saja dijual dari 500-an ribu. Tapi ada yang dengan pelatihannya juga ada sampai 5 juta. Tapi kalau pakai alat yang belasan juta, puluhan juta juga ada sih. Jadi Anda mulai saja dengan apa yang mampu Anda lakukan. Sesudah itu bisa nggak meningkat lagi? Ya kalau ada tempat lokasinya memungkinkan, bisa belajar untuk cuci karpet, sofa, spring bed. Seorang klien saya di Jati Bening dalam masa pandemi justru over ordernya karena waktu saya survei ke sana, dia minta pandangan-pandangan saya usulin dia membuka jasa baru, yaitu khusus untuk karpet, sofa, spring bed. Karena itu lokasi dia di dalam perumahan, tetapi dalam perumahan satu komplek begitu. Nah, di sekitar itu ada klaster ya, kalau boleh dikatakan itu ada 6 atau 8 klaster perumahan yang lain. Jadi saya bilang itu semua pasar dan orang sedang di rumah. Di rumah sumpek, orang pengen bersih-bersih. Cuma nggak semua orang tahu kan bagaimana melakukannya. Kalau dia, saya bilang punya satu laki-laki, satu pegawai laki,
yang bisa keliling dan pakai semacam apa motor roda 3 tukang sayur itu apa Vicar atau apa mereknya gitu kan. Dia keliling nawari jasa itu, saya optimis sekali itu dia dapat order. Dan dia mengikuti saran itu. Dan kemudian dia minta saya menyediakan paketnya, pelatihnya dan sebagainya. Dan kemudian betul, dia sampai kewalahan mendapatkan order luar biasa dan dia hubungi saya, "Bang, gimana ini Bang? Ini bisa nggak dapat pegawai cabutan dan sebagainya." Jadi masa pandemi itu kemarin justru dia mendapatkan order yang berlimpah gitu ya. Dari masjid, dari perumahan, sofa, karpet dan sebagainya. Jadi itu menambah itu. Nah, apakah Anda bisa menambah jasa-jasa lain? Ya, saya nggak tahu apa yang bisa Anda lakukan. Tapi intinya Anda harus menambah jasa sehingga ketika orang yang sudah datang ke Anda cukup banyak, Anda tambah jasanya, maka omset Anda naik ya. Jadi 3 itu bisa Anda pertimbangkan kalau Anda ingin menaikkan omset. Yang pertama, menaikkan harga dengan cara yang tepat, strategi yang tepat. Yang kedua, membuka counter di outlet lain, kerjasama bagi hasil, sehingga Anda tinggal datang sekali, kemudian Anda proses, Anda antar lagi ke sana, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah menambah jasa layanan. Ya. Nah, kalau Anda lakukan itu, seperti cara ini terbukti menaikkan omset laundry di berbagai tempat dengan kreativitas, memahami konteks Anda, saya harap itu bisa mendorong Anda menaikkan omset Anda dan juga profit Anda. Sukses untuk bisnis Anda.